Jadi jangan sampai kamu pengen jadi pemimpin yang baik tapi kamu hanya melahirkan anggota. Itu ketika salah persepsinya. Kita dianggap sebagai minoritas, seorang pemimpin, kita tunjukkan bahwa yang minoritas ini bisa menjadi seorang yang berkualitas kayak gitu dari cara kita mengambil keputusan dan bersikap. Harus tegas sekali. Salam warga FIP. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zao di podcast Bima Podcast. Kali ini kedua kalinya kita bikin podcast dan alhamdulillah ada teteh istimewa demisionaris Gubernur FIP tahun 2019 dengan Mbak Ulan. Yeay. Selamat datang Mbak Ulan di podcast kami. Terima kasih Zao. Ya. Apa kabar nih Mbak Ulan? Udah lama banget kita nggak ketemu Mbak Ulan di kampus. Wow, sepertinya saya sempat vakum di kampus ya gara-gara skripsi. Oke, kabarnya alhamdulillah masih seperti ini saja. Sungguh keberkahan ya bisa hadir di kampus tercinta ini, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kesibukan Mbak Ulan nih setelah skripsi itu apa aja sih Mbak? Oke, kesibukannya ya seperti biasa sih. Ngajar pastinya, ngajar di madrasah dan juga yang selalu dilakukan dari zaman awal kuliah, organisasi tentunya. Istiqomah dalam organisasi ini, udah mendarah daging sepertinya. Oke, siap. Ngomong-ngomong tentang organisasi nih, kita kan kenal Mbak Ulan juga dari organisasi FIP sebagai gubernur. Nah, selain jadi gubernur nih, saya sebagai anak bisa dibilang anak PKPT juga bisa dibilang antara ada dan tiada ya. Ini kita tahu kalau Mbak Ulan itu punya banyak andil dalam gak cuma satu organisasi. Nah, kita di sini pengen banget tahu cara Mbak Ulan itu time manajemennya tuh gimana dalam berorganisasi, apalagi ada lebih dari satu organisasi dan saya yakin itu tidak mudah gitu. Dengan kesibukan yang sedemikian rupa kok bisa sih Mbak Ulan bisa handling itu semua? Oke, gimana ya? Jadi pengen ketawa saya. Kalau lihat dulu pas dulu penyebutannya kan gubernur ya. Dulu pas jadi seorang bukub ya, kalau teman-teman manggilnya itu kan kita juga nggak hanya satu organisasi yang diikuti. Tetap meskipun kita berprosesnya di kampus, harus juga berproses di luar. Jadi selain kita membesarkan kampus, kita juga harus membesarkan potensi kita. Jadi aktualisasi diri nggak cuma di dalam juga, benar tapi banget. Aplikasi di luar kampus. Oke, iya. Sebenarnya kalau dibilang organisasi yang diikuti sebenarnya ya cuma fakultas sama IPPNU. Cuma kalau di IPPNU itu kan tingkatannya ada beda-beda. Ada yang di sekelas kampus kayak PKPT itu, terus habis itu ada yang di sekelas kabupaten seperti cabang, ada juga yang di sekelas kecamatan maupun di desa. Nah, semuanya itu saya ikuti mulai dari desa sampai kecamatan sampai kampus. Jadi seneng aja kalau organisasi, nggak gabut di rumah. Kebetulan kan kalau saya sendiri kalau diem di rumah biasanya main HP saja, itu kan cenderung kita mikirnya yang enggak gitu. Makanya kita manfaatkan untuk thinking malah jadinya ya. Benar, kita manfaatkan untuk kegiatan di luar, mengasah potensi kita. Nah, gimana cara time management dulu ya awal-awal jelasnya. Kelabakan gitu, kelabakan atau enggak gitu Kak? Banyak banget organisasi, kadang masih di kampus. Bener gitu, banget, apalagi kan kita masih kuliah ya, masih statusnya mahasiswa. Kalau mikirin manajemennya harus prioritas mana antara kuliah dan juga organisasi kan pasti berat banget. Kita nggak boleh kewajiban, kuliah itu kan kewajiban. Nah, organisasi itu prioritas kita, kegiatan di luar kita. Dimanapun yang namanya kewajiban ya harus dilaksanakan. Nah, tapi ya gitu awal-awal memanajemen diri sendiri untuk organisasi itu susah banget. Pastinya kalau ada kegiatan di kampus ya pastinya waktu jadi bukub dulu itu full seminggu ada di kampus. Jadi teman-teman pasti tahu saya riwa-riwi waktu jadi bukub itu pasti nggak pernah absen dari kampus.
always selalu di Meskipun kampus. hari libur tetap ya. Bener Yang bagi banget. kampus kayak ibarat kampus tuh rumah kedua. Bener banget. Jadi ketika pagi kita di kampus, nanti siangnya kita di mana? Misalkan ada jadwal di kecamatan, ya kita ikut di kecamatan. Terus habis itu ada jadwal di desa, ya kita ikut di desa. Terus, nah saya ini sebenarnya perempuan akal. Nah kalau perempuan kebanyakan itu kan utamanya di rumah. Nah saya itu kalau dulu jadi aktivis ya, jadi yang campur-campur juga jadi gubernur, jadi rekanita, pulangnya mesti di atas jam 10 malam. Kalau teman-teman tahu itu biasanya pulangnya jam 11 malam, jam 1 malam. Itu udah biasa sih kalau bagi saya. Awal-awal dulu sempet, namanya juga tetangga kan banyak yang sangat perhatian Padahal banget sama tidak, kita. Tidak tahu seperti apa kenyataan di baliknya. Gitu. Sering pulang malam, kadang pulang subuh itu kegiatan. Sering diomongin sama tetangga yang nggak enak-enak, imbasnya kan ke orang tua saya, itu sempat dimarahin, wis kita vakum dulu, vakumnya tapi cuma seminggu, habis itu balik lagi nakalnya, karena memang nggak bisa melepas itu semua. Jadi kalau menurut saya time management yang baik, nah itu kita atur, kita harus punya yang Skala pertama prioritas. skala prioritas. Jadi undangan yang masuk dulu kita itu prioritaskan. Meskipun itu urgent sekali, meskipun itu kegiatannya membutuhkan kita sekali, tetap undangan yang masuk dulu yang kita prioritaskan. Iya, menghargai apa namanya keniatan dari pemberi undangan itu. Benar tadi. banget. Menanggapi cerita Mbak Ulan yang menurut Mbak Ulan perempuan nakal, sebenarnya kita tuh apa ya? Kalau anggapan orang lama, kita wanita tuh harus di rumah aja itu sebenarnya nggak seperti itu. Kita sebagai wanita modern harus bisa apa namanya mengaktualisasi diri, mengikuti zaman, tapi tidak dengan tapi tetap dengan apa namanya kontrol norma dan lain-lain. Tapi karena dengan organisasi tentu saja apa namanya tanggung jawab kita ya ada pada organisasi itu ya kita laksanakan gitu. Berarti Mbak Pulan ini termasuk all out dan apa namanya sangat apa ya totalitas dalam berorganisasi, itu keren banget. Salut banget Mbak Ulan. Nah, terima kasih. Biasa saja sih sebenarnya. Soalnya kalau memang ibaratnya kalau kita sudah nyemplung ya harus basah semua. Nggak mungkin kan cuma kecetok. Nah, itu nggak enak sekali. Jadi kalau nyemplung ya wes Berarti harus totalitas basah. itu dan Perlu. apa namanya tanggung jawab di organisasi itu sangat penting. Terus kita kan Mbak Ulan jadi gubernur keberapa ya kalau di FIP itu ya? Gubernur berapa ya? Saya kok lupa ya. Yang awalnya itu gubernur yang pertama kan Mbak Cuyun, tahu? Karena terlalu jauh mungkin nggak pernah tahu. Yang pertama itu kan Mbak Cuyun. Mbak Cuyun itu fakultas pertama berdiri, Fakultas Ilmu Pendidikan pertama, angkatan pertama. Nah, terus kemudian disusul oleh Mas Irham, Robi Irham Abdi, mungkin tahu? Pernah dengar namanya tapi belum pernah ketemu. Mas Robi Irham Abdi itu, terus kemudian disusul oleh siapa ya? Mbak yang dari matematika siapa lupa ya namanya itu, kemudian disusul sama Mas Hasan, terus kemudian saya. Berarti kurang lebih tahun ke-6 ya. Iya, tahun ke-6. Dan menurut Mbak Ulan apa sih progres apa yang sudah Mbak Ulan bawa di apa namanya di periode kepemimpinan Mbak Ulan ini? Kalau boleh jujur sih sebenarnya merasa belum ada progresif yang signifikan ya, kayak perubahan-perubahan terbesar di fakultas itu nggak ada kalau menurut saya sendiri. Tapi nggak tahu kalau orang kita kan ibaratnya kalau wong Jawa sawang sinawang. Nah, kita melihat dari persepsi orang lain, melihat orang kita lain. ketika menjadi seorang gubernur, melihat kita ketika menjadi seorang pemimpin. Orang mungkin melihatnya oh, dia itu pemimpin yang sukses, melihat diri kita itu kita pemimpin yang sukses, tapi enggak dari diri sendiri. Dari penilaian orang lain yang melihat kita berproses. Benar banget. Gitu. Jadi kalau progresnya itu sebenarnya nggak ada. Bahkan sempat awal-awal menjadi gubernur, ini sedikit cerita, awal-awal itu benar-benar pengen mundur. Soalnya memang dari kurangnya di tahun saya itu timnya itu kurang sekali, banget kurang. Terus habis itu kok ada dorongan dari dosen, dari teman-teman organisasi yang lain. dari fakultas yang lain, harus seperti ini, harus
harus seperti ini. Terus tanya ke senior, Mbak saya pengen mundur. Saya harus mengundurkan syarat-syarat yang harus saya lakukan untuk mengajukan surat pengunduran diri itu apa. Nah ternyata syaratnya sangat berat gitu. Ya siapa sekarang yang mau jadi pengganti saya dengan kondisi fakultas yang itu. Di tahun saya kan ibaratnya babat lagi. Babat alas namanya mencari lagi orang yang punya potensi dan sebagainya itu, apalagi dengan warga FIP yang belum seberapa mungkin ya Mbak, itu susah banget. Susah banget, apalagi FIP itu kurang cowoknya. Cowoknya. Padahal cowok itu juga komponen terpenting kan dalam sebuah organisasi. Makanya sempat pengen mundur, tapi ketika ada sempat dipanggil Pak Dekan, ditanyain kesibukanmu apa gitu. Terus berakhirnya kapan kayak gitu. Tadi disemangati. Support yang datang. Akhirnya oke lah, sempat pengen nggak bikin sama sekolah. Wis nggak ada kegiatan aja di tahunku itu. Nggak apa-apa saya dikenal jelek nggak apa-apa kayak gitu. Saking kita nggak ada gambaran atau Mbak Ulan nggak ada gambaran atau mungkin saking desperate-nya gitu banget. Saya putus asanya, tapi dengan support yang datang jadi banyak belajar gitu Pak. Benar banget, jadinya terus oke, saya sama teman saya Putri, saya menyapa Putri ya, Putri itu sekretaris saya ketika saya menjadi seorang gubernur. Jadi yang paling support saya dari awal saya menjadi gubernur sampai akhir periode itu Putri. Jadi spesial sekali buat saya Putri itu sosoknya yang menginspirasi saya untuk menjadi seorang gubernur yang bertanggung jawab intinya. Kamu kalau mau jadi pemimpin yang baik itu harus melahirkan seorang pemimpin. Jadi jangan sampai kamu pengen jadi pemimpin yang baik tapi kamu hanya melahirkan anggota. Itu salah persepsinya. Berarti dari sebelum kita mengatur sebuah organisasi kita harus membentuk diri kita sendiri dulu, baru mengorganisasi banyak orang gitu. Benar banget. Jadinya ya alhamdulillah kegiatan kemarin yang sempat ya tersendat, rintangannya banyak terselesaikan sama sekolah yang insya Allah bisa menginspirasi teman-teman semuanya bahwa kita sebagai seorang pendidik walaupun rintangannya begitu banyak sekali, susah sekali dan mungkin ya mustahil banget buat kita laksanakan, tapi akhirnya kita sampaikan di tujuan itu kayak gitu. Jadi secara nggak langsung peran Mbak Putri itu banyak. Salam buat Mbak Putri ya, Mbak Putri. Dan di Sambang Sekolah itu kita tuh seperti apa sih Mbak? Kan kita banyak yang belum tahu, apalagi warga FIP yang baru-baru. Sambang Sekolah itu program yang seperti apa sih? Oke, jadi brandingnya kita di Fakultas Ilmu Pendidikan itu kegiatan yang setiap tahunnya nggak boleh dihilangkan. Nah, itu adalah Sambang Sekolah. Nah, kenapa? Karena kita kan intinya sebagai seorang pendidik. Nah, pendidik kan nggak harus kita mendidik orang-orang yang hanya di sekitar kita saja. Tapi oke, dilihatlah sama sekolah yang pertama itu tempatnya di mana, sama sekolah yang kedua, dan terakhir kemarin sama sekolah yang saya pimpini ya, pokoknya itu. Itu kan tempatnya sangat jauh sekali dari, bukan ngomongin peradaban, jauh sekali dari perkotaan lah. Akses jalan ke sana kan masih susah. Bahkan susah sampai kita harus jalan kaki selama beberapa jam dengan jarak 7 km. Lewat hutan-hutan dengan resiko nggak ada sinyal sama sekali kayak gitu. Makanya waktu mau berangkat ke sana kan saya tekankan sama teman-teman volunteer, kalau sampean mau sambat mending pulang aja, nggak usah ikut daripada nanti di jalan ngerepoti teman-temannya kayak gitu. Jadi intinya kan di sama sekolah itu kita memberikan pembelajaran untuk orang-orang di sekitar kita, tentunya orang-orang yang sulit terjamah sama pemerintah lah intinya kayak gitu. Bener banget. Jadi kita datang pun antusias dari siswa-siswa sana sangat luar biasa sekali. Baru datang, baru naruh panci aja ya, itu siswa-siswanya udah datang gitu. Excitement mereka begitu besar gitu. Iya itu. Saking mungkin karena
kurangnya akses dan lain-lain. Jadi mereka-mereka yang bahkan bukan pedalaman apa ya, di daerah yang tertinggal itu excitement untuk belajar itu besar gitu. Jadi sebanding nggak usaha sampean ke sana sama tim dengan antusiasme adik-adik itu, sebanding nggak dengan kerja keras yang sampean lalui itu tadi. Ya sangat luar biasa sekali, kata-kata yang bikin mantep di hati sampai bikin teman-teman volunteer nangis itu satu kalimat yang padahal itu kalimatnya sederhana dari siswa. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Intinya kan mereka sangat mengharapkan kehadiran pendidik yang berpotensi, pendidik yang berkualitas untuk datang ke mereka, mengajari mereka, menginspirasi mereka. Nah, kayak gitu. Tentunya juga untuk menjadi pengajar di tempat-tempat yang di daerah-daerah yang masih tertinggal itu juga butuh ketangguhan. Salah satunya telah dicontohkan dan bisa kita pelajari melalui Sambang Sekolah. Oke, balik lagi ke organisasi nih. Pastinya pernah dong Mbak Ulan menghadapi dua acara yang sama-sama urgen dalam satu waktu itu. Bagaimana Mbak Ulan menghadapi keduanya padahal sama-sama penting gitu. Itu bagaimana Mbak Ulan membagi waktu? Apakah membelah diri jadi dua seperti amuba atau bergantian atau handlingnya seperti apa? Kita pengen tahu gitu. Oke, kalau ya sering banget kalau misalnya ada dua kegiatan atau bahkan lebih dalam satu hari itu. Dulu jadi gini, saya itu punya papan di rumah. Jadi papannya itu ngadep ketika saya bangun tidur. Jadi ketika saya bangun tidur itu langsung kelihatan papannya. Nah, papannya itu ada tulisan jadwal kegiatan saya selama 1 bulan. Wow. Jadi misalkan agenda bulan Maret. Nah, tanggal ini kegiatannya apa? Jadi bangun tidur itu sudah kelihatan, oh ini agenda saya. Misalkan dalam satu hari itu ada kegiatan yang barengan. Nah, misalkan ada kegiatan menghadiri undangan ini sama ini. Nah, mepet kan? Mepet. Kalau sama sih jarang. Kalau sama ketika saya menjadi seorang, misalkan saya koordinator sebuah departemen atau divisi lah intinya. Itu saya akan menugaskan anggota lain untuk menghadiri acara. Kalau misalnya sama ya, misalnya acaranya sama di jam 1. Di jam 1 kebetulan saya itu koordinator departemen itu. Saya akan menugaskan teman saya untuk hadir di situ, saya hadir di acara lain. Tapi saya izin, mohon maaf karena tidak bisa hadir. Berarti mewakilkan seseorang untuk hadir di acara tersebut. Itu intinya kan menghargai undangan mereka. Nah, kalau misalnya acaranya mepet dan itu di sebuah acara diharuskan sambutan, saya itu selalu bilang sama MC-nya, Mbak ngapunten, saya mau ada acara lain, jadi bisa nggak, bisa nggak sambutannya saya duluan, gitu. Jadi tricky tapi sangat berguna. Jadi intinya saya ingin menyapa teman-teman peserta atau teman-teman yang sudah ada di forum. Sedikit sambutan dari saya, nantinya intinya kayak gini, kita kan punya 2 pilihan. Nah, kalian mau terinspirasi atau menginspirasi lah kayak gitu. Sedikit kata-kata dari saya ini semoga menginspirasi kalian dan terima kasih hadirnya kalian itu menginspirasi saya kayak gitu. Keren banget ini. Jadi, slogannya dari Mbak Ulan bisa kita catat ya nanti ya. Oh, siap. Terus ini mengenai sedikit berbeda sih, tapi kan ini masih berhubungan ya. First impression kita, ini in our honest opinion. Di masa ospek itu Mbak Ulan terkenal banget kayak, ih mbaknya galak banget, ih mbaknya kok judes sih gitu. Dan itu tanggapan sampean akan hal yang seperti itu gimana? Sumpah ini terkait dengan kepemimpinan gitu loh, Mbak. Jadi pengen ketawa kalau inget-inget masa ospek. Ini kalian yang saya ospek ya? Iya, kita itu angkatan yang diospekin Mbak Ulan loh. Jadi kalau ada statement seperti itu, first impression. Ketemu saya yang galak, judes itu udah biasa sih. Perasaan wajah-wajah saya itu wajah-wajah kalem deh. Kok ya dikatain judes. Tapi kan
saya memang orangnya cuek. Jadi kalau belum kenal saya, disapa pun mek senyum tau. Kadang ada yang sudah kenal saya juga kenal tapi saya lupa, saya mesti bilang gini, pernah ketemu saya di mana ya, kayak gitu. Saya takutnya recall memory. bener, kadang ada ya, saking keterlaluannya saya nggak ingat orang itu. Saya nggak disapa, dia bilang gini ke teman saya, jangan sapa Mbak Wulan. Mbak Wulan itu orangnya suka amnesia, kayak gitu. Seperti itu, saking seringnya bertemu orang dan berbaur dengan orang banyak gitu ya. Iya, Jadi jadi nggak mungkin ingat satu-satu. benar. Kalau di menjadi seorang pemimpin memang harus tegas. Tegas. Harga diri seorang perempuan itu dilihat dari cara dia bersikap, terus cara dia mengambil keputusan. Semua pilihan itu ada resikonya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, oke Marwah, kan kalau misalnya perempuan jadi seorang pemimpin itu kan apa ya, minoritas ya, minoritas sekali. Masih sangat jarang, apalagi di Indonesia. Banget, jadinya padahal di luar negeri itu Sudah hal yang biasa. Biasa Untuk banget. perempuan memegang handling kepemimpinan itu Benar sudah biasa. banget, jadinya ketika kita dianggap sebagai minoritas, seorang pemimpin, kita tunjukkan bahwa yang minoritas ini bisa menjadi seorang yang berkualitas, kayak gitu, dari cara kita mengambil keputusan. Dan bersikap. Harus tegas sekali, kayak ospek. Kalau memang peraturannya seperti ini ya harus Harus diikuti. komitmennya kita. Kalau kamu nggak sesuai komitmenmu ya sudah, kamu mundur aja, daripada kamu ibaratnya di pintu kamu mau masuk masih ragu, mau keluar juga masih ragu. Awang-awang kamu akan menghalangi teman-temanmu untuk masuk. Berarti kita putuskan untuk tidak sama sekali atau melangkah saat itu juga. Benar. Jadi ragu itu adalah biasa sih, ragu, cemas itu pasti menjadi kawan kita. Jadi kalau misalnya kita ragu terus habis itu cemas, overthinking terus, nanti kan jatuhnya malah negatif thinking. Kalau misalnya kita, apalagi perempuan, kalau kita nggak mendobrak diri kita, nggak segera beranjak, nggak segera bergerak, ya nanti akan menghambat potensi diri kita sendiri. Sebenarnya kalau kita perlu tahu itu, semua manusia itu punya potensi. Cuma kalau misalnya kita berpikir, aku nggak tahu potensiku apa, aku nggak punya potensi ini, kamu berarti salah menganalisis potensimu. Mungkin potensimu ada di hal lain. Bidang lain. Bener, Berarti kayak harus gitu. eksplorasi diri itu dengan salah satunya dengan berorganisasi biar Bener kita tahu banget. kita tuh ada nilai apa sih yang ada dari diri kita gitu. Bener Jadi banget dari pokoknya. first impression kita itu ternyata salah guys. Mbak Ulin itu orangnya super humble, terus ramah ya, dan yang kita tahu penyayang banget. Dan totalitas dari cerita-ceritanya tadi, wah itu Oke. jarang sekali orang bisa konsisten dalam sebuah organisasi. Bener. Dan seperti yang Mbak Ulan bilang tadi, ketegasan di sini kan sebagai bentuk profesionalitas kita dalam sebuah organisasi, apalagi sebagai pemimpin, sebagai perempuan harus punya sikap dan tegas dalam memilih langkah. Dan itu tuh ya dalam organisasi ya itu memang hal yang mutlak, tapi untuk sehari-hari ya biasa saja, bahkan kita bisa ngobrol dengan santai di sini, bukan? Siap. Kok enjoy aja kalau sama saya, chat loh ya dibalas, cuma kalau memang itu ya bukan sama sih, kadang memang mau niat balas tapi lupa, jadi kayak gitu. Itu penyakit hampir Semuanya benar. Jadi Gitu. Baik, kita di di penghujung acara nih. Ada satu hal yang sangat berkesan di saya dan kayaknya semua warga FIP juga deh. Pengen kita ayo. tahu deh. Pas ospek kita tuh punya salam FIP, Mbak. Itu tuh yang paling saya inget di di ospek fakultas. Boleh kita praktekkan bersama-sama, Mbak Ulan? Oh boleh, silahkan. Masih ingat nggak salamnya kayak gimana? Jadi salam ini wajib diketahui sama teman-teman Warga FIP semuanya. Bahkan ketika saya yudisium, Pak Dekan sendiri loh yang memimpin salam FIP, dan itu sangat luar biasa sekali. Karena itu menjadi hal yang paling ikonik di fakultas kita. Benar banget. Oke. Baik, gimana Oke. Mbak? Mungkin Mbak Ulan yang ngabang-ngabain? Kamu aja yang ngabang-ngabain. Jadi Oke, salam FIP. Bukan kamu, bukan saya, tapi kita FIP luar biasa. Jadi teman-teman harus benar-benar menancapkan salam FIP itu di otak dan juga di hati, karena
kalau kita perlu tahu Salam FIP itu maknanya sebuah tim. Jadi kalau misalnya tim, kalau kamu mau jadi atau membentuk tim Avengers, jadi kamu harus ada Superwoman sama Superman sama Wonder Woman. Jangan sampai kita jadi Superman sendiri, Wonder Woman sendiri. Dua-duanya harus bergabung jadi satu untuk membentuk tim Avengers atau yang bisa kita sebut Fakultas Ilmu Pendidikan gitu. Terima kasih Mbak Wulan atas Oke, waktu sama-sama. dan telah menyempatkan untuk ngobrol bareng di sini. Siap. Mungkin lain kali ya diharapkan kita bisa bertemu Mbak Wulan lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda mungkin. Oh, siap. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Sampai jumpa di Pimo Podcast yang lainnya. Jangan lupa tonton, share, like, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.